Tebas. Tanda seru. Bila ini mewujudkan aturan Dao ilahi Qin Yichen yang berbeda dengan langit dan bumi dibandingkan dengan masa lalu, serta pisau 6 kata. Pisau itu menakjubkan. Murid sihir inkarnasi Ningyu tetap lamban, dan ditelan oleh cahaya pedang. Tidak hanya inkarnasi, bahkan Dewa Ningyu diliputi oleh cahaya pedang. Teriakan kegilaan, serta Raja Iblis dan Luo Bao dipukul dengan keras. Inkarnasi hancur, dan kerumunan Baichang terjaga seperti mimpi. Mata persik monster Sovereign dingin dan parah. Hari ini, dia hampir diambil oleh iblis ini. Bunuh. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen mengangkat pedangnya dan marah. Cahaya pedang menyebar. Mulut Ningyu memuntahkan darah iblis. Berlumuran darah. Bahkan baju besi iblis. Semuanya tertutup pecahan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Reaksi pertama Ningyu setelah dipukul keras adalah mundur. Bagaimana mungkin Qin Yichen memberinya kesempatan ini? Serangan Lingxian. Apakah kamu terkejut? Pernahkah Anda mendengar tentang Pulau Sentingling? Jika Anda berada di sana pada saat itu, Anda tidak akan memiliki hari ini. Ningyu bergidik. God Tingling Island. Tentu saja, dia pernah mendengarnya. Tapi dia tidak pergi untuk menyembunyikan inkarnasinya. Jelas, ras monster kultivasi bela diri ganda ini pasti telah pergi ke Linggau. Hanya saja jika pihak lain mengancam untuk pergi ke Linggau, itu tidak akan membuat Ningyu marah hari ini. Tetapi pada saat ini, dia masih memiliki banyak pemikiran dan pemikiran. Itu adalah provokasi Qin Yichen yang, semuanya. Kultivasi ganda Senwu. Kamu ternyata adalah kultivasi ganda Senwu. Mengapa kamu ras monster yang rendah hati? Mengapa kamu bisa menjadi kultivasi ganda Senwu? Ning Feder terlihat gila. Kecemburuan sihir yang mendalam pada murid sihir. Mengapa? Penjelmaannya karena teknik kultivasi dan restu dari warisan ayahnya. Dia dapat membuka lautan kesadaran, yang dia anggap sebagai kartu astawa. Tapi dia adalah putra Kaisar Iblis, yang menikmati sumber daya dan kultivasi Kaisar. Dapatkah dia mencapai prestasi hari ini? Ras monster dasar apa ini? Tanda seru. Ningyu tidak tahu bahwa Qin Yichen bukan hanya senjata ganda kultivasi ganda, roh primordial, tetapi 2 kali lebih banyak. Selisihnya 2 kali lipat. Jarak spirit power bisa lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja, suara sihir yang dikeluarkan oleh Demon Emperor Bon Xiao masih menimbulkan banyak kekacauan pada primordial spirit Qin Yichen. Hanya saja Ningyu tidak berani membayangkan bahwa ras monster ini sangat beragam. Dia bahkan memiliki hati yang santai dan dia berpura-pura dikendalikan oleh suara ajaib. Ya, jika mereka ditipu, serangan diam-diam benar-benar memukul mereka dengan keras. Tetapi jika dia tidak membiarkan iblis datang untuk bersujud di hadapannya, bagaimana jika dia langsung merobek pakaian aneh bansi itu? Bagaimana jika dia langsung membunuh temannya untuk melampiaskan amarahnya? Dewa iblis ini tidak mungkin. Tetapi dia masih berpura-pura. Mungkinkah, karena dia memiliki kepercayaan diri untuk menguasai penonton? Jika tidak, berani melakukannya. Apa yang masih kamu lakukan? Bunuh aku. Pada saat ini, Raja Iblis mengeluarkan suara, dan Dewa Iblis tiba-tiba kembali kepada Tuhan pada saat ini keluarkan kekuatan sihir, bunuh Baichang. Raja-Raja Mochi memblokir Qin Yichen sambil dengan dingin berteriak, bajingan kecil, kamu baik hari ini. Tetapi jika kamu tidak pergi sekarang, rekanmu harus mati di sini. Ketahuilah bahwa Dewa Iblis yang sebelumnya menyaksikan pertempuran, tetapi ada hampir 200 orang, dan mereka tidak lagi berdiri sekarang. Mereka tidak berani memprovokasi Qin Yichen dan Yao Tian, tetapi di bawah kekuatan gabungan. Ancaman yang luar biasa ke Baichang dan yang lainnya bisa dibayangkan. Wajah tanpa nama bermartabat, tiba-tiba pedang ilahi menyapu, menggertakkan giginya dan berkata, Yichen, bunuh. Kami bisa menahannya. Qin Yichen tidak menoleh ke belakang, meskipun dia tahu yang tak bernama dan semua rekannya berada dalam situasi kritis saat ini. Tetapi justru karena situasi kritis inilah dia harus membunuh Ningyu dengan kecepatan tercepat. Kamu meninggalkan tuanmu untuk lari sekarang. Mungkin ada secerca kelangsungan hidup. Teknik pedang Qin Yichen Zhang Kuang sebenarnya adalah bulu burung elang bersayap 2 dari Raja Iblis itu meledak dan jatuh seperti hujan deras. Tidak lama kemudian, saya melihat bulu-bulu yang compang camping, dan sudah terlihat bekas luka tulang. Kulit Raja Iblis suram. Sejujurnya, pada saat itu, dia benar-benar ingin menyeberang jalan. Namun, pada saat ini, ketika mendengarkan suara kegilaan, Qin Yichen melihat bahwa Ningyu sedang memegang Suang Xiao, dan pupil sihirnya lebih merah. Hati-hati. Suara ajaib ini bisa memperkuat dirinya sendiri. Yao Tian berteriak dengan dingin. Lengannya berubah menjadi cahaya bintang dan membunuh Luo Luo. Dan Qin Yichen memang merasa bahwa di bawah suara ajaib ini, Ningyu, yang awalnya mirip dengannya, secara bertahap menjadi kekar dan besar. Alat putra Kaisar Iblis. Ada beberapa. Nafas Ningyu semakin tinggi, dan niat membunuh yang meroket dengan nafas bahkan lebih penting bagi Yao Tian. Monster Sovereign pernah merasa terancam. Ras monster, mati. Tiba-tiba, semburan raungan bergema di langit dan bumi, yang menyebabkan awan bergolak.
Semburan raungan ini berbeda dari tirani Ningyu yang sebelumnya tampan, tapi mengerikan. Saya melihat bayangan iblis yang ganas datang. Kecepatannya sangat cepat sehingga pegangan pisau Qin Yichen ke Raja Iblis dapat dipulihkan di masa depan. Dan saya merasakan cahaya magis yang tiba-tiba mati. Ningyu bukan lagi humanoid, tetapi berubah menjadi dewa iblis dengan tanduk panjang. Kulitnya ungu tua, seperti berendam dari gunung berapi neraka. Ekspresinya terdistorsi dan mengerikan. Dan fitur wajahnya bukan ketampanan sebelumnya, tetapi gila iblis. Mulut berdarah terbuka lebar seperti mangkuk pengorbanan. Taring menyusup ke orang. Bon Xiao, terbuat dari tulang ayahnya kaisar, dipotong menjadi panjang 7 kaki, seperti tombak tulang. Di bawah duri, ruangnya rusak. Dove Demon King melihat niat membunuhnya meningkat pesat, dan langsung sangat gembira. Dia hanya bekerja keras untuk terjerat dalam pegangan Dewa Iblis ini. Dalam analisis terakhir, Dewa Iblis ini adalah pisau yang menakutkan. Sebentar saja, Yang Mulia cukup untuk membunuhnya. Bon Xiao langsung menembus jantung. Dove Demon King sangat gembira. Dengan kekuatan Yang Mulia, ditambah ini adalah Emperor Divine Weapon. Jika mencapai titik, bahkan dia harus mati. Belum lagi, kehidupan masa lalu Dewa Iblis ini mungkin baik. Tapi sekarang, itu hanyalah Dewa kecil Dao Realem. Tapi saat Gu Xiao menyerang, tangan lain Qin Yichen tiba-tiba keluar. Jangan berani berjuang mati-matian. Ningyu menatap matanya dan berteriak. Dengan kekuatan ilahi yang dia pukul, dia bisa langsung menembus lengan monster raja yang tertusuk ini. Dan kemudian menembus jantung iblis. Namun, dalam sekejap, telapak tangan virtual itu tiba-tiba berubah menjadi cakar naga. Cakar naga sangat ganas. Cahaya ilahi sisik naga sangat menakjubkan. Seperti langit dan bumi dapat dipegang di telapak tangan Anda. Itu benar-benar menghentikan tulang Xiao Shengsheng. Bang! Kekuatan ilahi yang mengerikan di mana cakar naga dan Bon Xiao menghadapi Ningyu dan Qin Yichen. Dan Raja Iblis itu mengerikan. Dia ingin memblokir pedang ini untuk Yang Mulia. Untuk mencapai kehidupan Dewa Iblis. Siapapun yang mengira, cakar Dewa Iblis ini benar-benar mengejutkan pukulan fatal Yang Mulia. Cakar naga berdarah dan berubah menjadi telapak tangan. Tetapi melihat Qin Yichen mengepalkan tinjunya, darah Dewa Jin Hong keluar darinya. Ningyu menatap matanya, dan wajahnya yang jelek dan jelek karena terkejut dan bengkok. Apakah kamu ingin mengubah Jiao menjadi naga? Maksudmu iblis yang rendah hati ini, apakah kamu ingin mentolerir surga dan bumi? Mencari kematian. Tinju Qin Yichen terkepal erat. Saat berikutnya, sepasang mata naga diselimuti oleh Jin Yao dan berubah menjadi mata naga yang perkasa. Mengubah Jiao menjadi naga? Lao Zi awalnya, itu naga sejati.